Sukses Podcast. So guys, nama aku Putih Azhara Afiza, you can call me Putih, dan aku dengan dua close friend aku nih di sini. Siapa namanya, Kak? Halo teman-teman, kenalin nama aku Kiki. Hi guys, aku Sarah Boru Nasution. You can call me just Sarah. As simple as that. Sarah with H. Yep. Yes. No Sarah. H. Sarah, just Sarah. Datar, flat like that aja. No, Okay. Sarah. Aduh, stop. Jadi di sini kita akan bahas topik-topik yang menjadi struggle remaja-remaja nih. Apa tuh? Apaan tuh kak? 2, 3. Cinta. Di zaman sekarang banyak nih yang ngeluh tentang toxic relationship. Benar. Jadi aku akan menanyakan pandangan dari Kak Kiki dan Kak Sarah, bagaimana tuh toxic relationship itu bekerja gitu. Mungkin definisinya mungkin maksudkan aku ini. definisi. Kita langsung ke definisi dari dari Kak Kiki, Kak anak Kiki. hukum. Oke, dari aku. Definisiku bukan berdasarkan hukum ya teman-teman, ini berdasarkan pandangan aku pribadi aja. Menurut aku toxic relationship itu di hubungan di mana hubungan itu nggak berjalan sebagai mestinya, nggak banyak membawa pengaruh positif, tapi malah banyak membawa yang negatif nih, kayak makin sering nangis, jadi lebih stres, bukannya mendorong untuk lebih maju, tetapi membuat kita stuck di lingkungan yang benar-benar membuat kita stres dan nggak berkembang. Itu menurut aku ya. Mungkin bisa kita tanyakan ke pendapat Kak Sarah. As anak muda juga, aku tuh sangat setuju nih dengan pendapat Kak Kiki. Karena sejatinya hubungan toxic relationship itu dimana membuat kita tuh menjadi stagnan. Stuck itu dalam artian kita itu terjebak di satu sisi atau terkurung, dimana kita itu kadang ada kesadaran dan ada juga nih kita itu nggak sadar di dalam posisi yang terkurung itu. Jadi sejatinya toxic relationship itu membuat kita itu, betulnya dibilang Kak Kiki, tidak berkembang dan tidak tahu gitu harus ini membawa dampak positif seperti apa begitu. Lanjut ke Kak Putih. Menurut Kak Putih apa nih toxic relationship? Kayak yang dibilang kakak-kakak ini berdua, itu tuh sangat benar. Karena memang toxic relationship itu bikin kita depresi, stres. Kita nge-stuck gitu di Sesuatu yang nggak bagus, Iya, yang nggak bagus, kita terjebak dalam gitu. racun, guys. Ya itu tuh racun sih sebenarnya, toxic itu. Oke, mungkin untuk tambahannya secara linguistik ya. Jadi toxic itu bahasa Inggris artinya tuh racun. Jadi secara gak langsung atau langsung kita itu teracuni oleh hal-hal yang ada di sekeliling bagus kita. Whether it's relationship dalam percintaan atau dalam keluarga, dalam pertemanan dan banyak Jadi lainnya. bukan tentang percintaan aja ya. Iya, jadi banyak hal-hal lainnya yang mungkin teman-teman yang nonton bakal relate gitu. Jadi akan kita kupas tuntas nih toxic relationship. Nah, selanjutnya pertanyaannya apa nih Kak Putih? Jadi dari antara kalian berdua nih Kak, ada nggak sih pengalaman yang telah kalian alami atau kalian mendengar dari siapapun itu gitu? Ada nggak pengalaman? Dari Kak Sarah dulu. Iya, mungkin aku karena sobat kita ini sedang menggeluti martabak yang begitu enak dan manisnya. Nah, jadi di SMA, semasa SMA di mana kita tuh lagi puber-puber dan lagi masa perkembangnya. Ini aku terjebak di toxic friendship atau di pertemanan. Ya. Jadi ini sangat tidak membawa perubahan yang signifikan, di mana itu adalah masa yang krusial nih untuk kita berkembangkan. Nah, justru ini tuh membawa aku ke tertekan oleh situasi pertemanan yang saat itu yang sangat tidak mendukung. Contohnya gimana nih? Contohnya orientasi teman-temanku pada saat SMA itu hanya gimana ya, visionnya itu tidak jauh, nggak memikirkan masa depan yang lebih luas dan hanya senang di saat itu aja gitu, tidak membawaku kepada perkembangan secara pribadi maupun secara bersama begitu. Jadi pertemanan di SMA kakak tuh nggak yang membawa kakak ke arah positif ya? Iya benar. Jadi aku lebih cenderung terbawa ke emosi-emosi yang negatif seperti mempertanyakan self esteemku sendiri, terus dari segi confidence aku hidup berkurang, terus akhirnya aku memberanikan diri nih keluar dari zona yang sangat mengungkung aku di situasi itu. Tapi sebelum kita bahas itu lebih lanjut, gimana nih pendapat kalian berdua? Benar, aku ada pertanyaan nih. Oke, Gimana silakan. cara kakak mengatasinya? Oke, cara mengatasi toxic friendship ini.
pertama yang dibutuhkan itu adalah kesadaran atau awareness. Jadi kita harus tahu dulu kita itu di posisi yang betul-betul sehat atau enggak, atau sebaliknya yang menjadi racun untuk diri kita sendiri. Nah, jadi pertama aku menyadari hal itu, kemudian keluhan ini aku sharing sama orang tuaku dan orang-orang di rumah, dan ternyata mereka sependapat. Jadi aku butuh perspektif tambahan untuk memvalidasi apakah ini betul toksik atau hanya aku sendiri yang merasa itu toxic gitu. Nah, jadi pertama dibutuhkan awareness, yang kedua take action atau memberanikan diri untuk keluar walaupun konsekuensinya itu banyak. Terutama aku sama berbulan-bulan itu tidak ada circle atau tidak ada pertemanan. Jadi action ini membutuhkan keberanian, action ini membutuhkan komitmen juga, dan akhirnya aku berhasil keluar dari situ. Dan aku bisa menyatakan diriku sekarang clean. Mari kita kasih apresiasi. Apresiasi kecil. Karena sudah hebat melawan toxic friendship. Toxic friendship. Untuk Kak Kiki nih, ada nggak sih pengalaman yang Kak Kiki alami selama ini? Sejujurnya nggak ada ya guys. Atau dari pengalaman orang gitu, Kak Kiki mendengar itu tuh. Oke, janganlah. Aku mungkin dikit-dikit aja, cuman aku nggak nganggap ini toksik ya. Mungkin lebih ke hubungan yang nggak bawa dampak baik nih untuk aku. Ini mungkin kita bisa balik ke cinta ya guys. Ini kisah cintaku yang benar-benar kita bilang cinta monyet lah, cuman ini bawa dampak untuk aku sampai jadi diri aku yang sekarang ini ya teman-teman. Jadi mungkin mereka dua saksinya gimana aku berkembang dari titik terendah aku sampai saat ini. Oke, jadi tuh kita semua ini pasti punya yang namanya first love, bener kan? Punya nggak? Punya first love nggak? Oke, jadi aku kebetulan aku punya first love dan aku pacaran sama dia dan jalan-jalan. At the end dia cheating, dia selingkuh. So sad, tapi nggak apa-apa guys. Itu sebenarnya selama hubungan itu aku benar-benar push myself kayak mau ngasih yang terbaik. Gimana sih biar dia cinta sama aku? Aku udah ngelakuin ini loh. Tapi kenapa kau nggak ngasih feedback yang setara dengan apa yang udah aku kasih? Dan itu membuat aku tetap stuck di situ loh. Mungkin Jadi kayak kakak masih ngemis-ngemis gitu ya? Iya, ngemis-ngemis guys. Kayak perempuan itu nggak boleh nggak sih ngemis-ngemis? Ya nggak? Ya. Betul. Karena sejatinya perempuan dan laki itu setara, tidak ada yang lebih tinggi. Iya benar. Nah, dan cinta itu harus setara dan harus sama-sama saling ada feedbacknya. benar. Nah, dan mungkin dari hubungan itu aku belajar kalau kita lebih harus banyak mencintai diri sendiri. Kita nggak boleh berada di hubungan yang membuat kita mungkin lebih stres, nangis setiap saat, dan kalian itu nggak berkembang gitu. Dan apalagi untuk kalian yang masih sekolah SMA atau SMP, mungkin jangan terlalu fokus ke cinta-cinta dulu, karena bener-bener bakal nyesel banget kalau di momen itu, di momen-momen krusial kalian bisa mengembangkan diri baik dari segi pengetahuan, pengalaman ataupun akademik. Itu jangan dibagi dengan hal yang nggak berguna gitu, karena kayak masih banyak loh hal-hal hebat yang menanti kalian yang harus kalian tanam di saat itu juga. Bener kan? Oke, jadi mungkin hubungan itu buat aku jadi diri aku yang sekarang lebih mencintai diri sendiri, lebih terbuka akan hal-hal baru dan sadar, benar. Masih banyak yang bisa kita lakuin. Benar, masih banyak yang bisa kita lakuin daripada cinta-cinta. Dah, gitu aja sih. Mungkin sekarang aku lebih menjadi pribadi yang lebih positif dan nggak memandang semua itu harus cinta, dan cinta. Karena masih banyak loh yang bisa kita kejar. Contohnya bisa menjadi delegasi nasional. Amin. Oke, mungkin kita lanjut ke Kak Putri. How about you? Aku ada nih pengalaman nih, menurut aku toxic relationship bagi aku gitu ya. Aku pernah ada di hubungan yang kayak sama-sama ingin feedback gitu. Jadi lama-lama tuh kami jadi kayak nuntut gitu loh. Terus aku tuh kayak balas-balasan dendam gitu jadinya. Ego sama ego guys, ego ketemu ego jadi berarti itu nggak? Jadi tuh rasanya tuh nggak enak banget karena benar-benar tersiksa kali. Karena kalau misalnya balas-balasan dendam kan kita gak ada habisnya. Iya, jadi yaudah, dan akhirnya aku udah bisa lepas sih dari toxic relationship. Walaupun itu belum toxic banget sih, cuman
toxic sih menurutku. Itu Iya. toxic guys, karena hubungan dia tuh bener-bener buat dia nangis like every night, nangis terus, dan dia berpikir kalau dia tuh not good enough for this person gitu. Yes. Padahal dia tuh lebih dari cukup guys, cuman mungkin si pelaku ini si pelaku ini kurang menyadari kalau people yang di side dia itu udah bagus gitu loh. Ya, mungkin sebenarnya poin dari toxic relationship itu kenapa orang bertahan di situ, mungkin cintanya kepada dirinya sendiri itu belum cukup. Jadi dia demand atau menuntut cinta dari orang lain gitu. Seperti ya kita dari mungkin SMP pernah ya pasti, atau cinta-cinta monyet gitu, dimana kita belum mempunyai self esteem atau confidence setinggi itu. Jadi kita menuntut atau ingin merasakan experience cinta yang dikasih orang lain kepada kita. Benar. Jadi aku ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih kalau misalnya kita sendiri yang toksiknya gitu, bukan orang lain, itu kita bisa menyadari itu apa enggak gitu? Menurut kalian tuh gimana? Oke. Mungkin sebenarnya kalau orang toksik, ketika orang anggap kita toksik, itu kita yang toksik, tentu kita nggak nyadari guys. Kita pasti nggak menyadari kalau kita itu toksik. Mungkin dari aku nih, contoh simpelnya aku ke teman aku yang nggak boleh temen aku nih punya teman lain, itu kan udah termasuk toksik kan. Cuman aku nggak nyadarin itu karena ya balik lagi aku udah menjadi pribadi yang toksik, udah menjadi pribadi yang memberi dampak negatif untuk teman-teman aku, untuk seperti tentu dong teman aku harus punya teman lain biar dia bisa berkembang, nggak cuman tetap berteman di aku atau nggak bisa main sama yang lain hanya karena rasa toksikku yang nggak mau temen aku punya temen yang lain. Kayak aku cemburu, aku nggak mau loh kau punya teman lain, kan teman kau cuman aku, sahabat kau cuman aku gitu sih kan. Mungkin salah satu cara biar kita nggak jadi pribadi yang toksik itu banyak-banyak mediasi, banyak-banyak istighfar ya teman-teman, banyak-banyak istighfar dan olahraga jangan lupa dan minta masukan deh. Kebetulan kami bertiga nih pertemanannya kan nggak selamanya mulus kan, cuman kami kadang ngasih sharing. Sebenarnya aku nggak suka kau kayak gini loh, aku nggak suka kau kayak gini loh. Mungkin itu sih yang jadi kunci kenapa kami tetap bertahan sampai sekarang. Communication is the key. Oke, last question. Aku mau nanya nih, apa saran kalian nih untuk orang yang sedang berada di dalam toxic relationship? Untuk Kak Kiki dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya teman-teman. Saran untuk kalian yang lagi berada di toxic relationship di dunia pertemanan ataupun percintaan, awareness, kesadaran itu penting. Cintai diri kalian, kalian itu berharga, dan banyak hal-hal lain yang harus kalian kejar gitu loh. Kalian tuh nggak boleh ada di suatu lingkungan yang bahkan membuat kalian terhambat dan nggak bisa berkembang. Itu no, nggak boleh ya teman-teman. Pokoknya saran dari aku, perbanyak sadar, istighfar, mencintai diri sendiri aja poinnya, dan banyak membuka mata kalau di dunia ini tuh luas guys. Jadi banyak yang harus kalian kejar. Cintai diri sendiri, mulai kesadaran dari hal-hal kecil seperti menggosok gigi. Saran yang bagus ya, gosok gigi. Mungkin dari aku berani untuk take action. Jangan menunda-nunda lagi. Keluar sebentar atau masa transisi dari yang zona yang begitu memilukan ke zona nyaman kita. Kita berani dulu untuk sendiri, berani dulu untuk menerima konsekuensinya untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Maksudnya bakal ada yang lebih indah dari hubungan toksik yang kalian jalani saat ini gitu. Jadi ambil aja dulu first step-nya gitu. Langkah pertama, berani aja untuk berani cut off, berani untuk bilang pahit-pahit kepada mereka bahwa mereka itu salah atau bahwa ini itu lingkungan yang toksik, baru keluar perlahan. Kamu tuh nggak sendiri guys, Ya. kalian nggak sendiri. Know your value juga. Value yang kita punya itu lebih besar dari yang kita kira, lebih tinggi dari yang kita kira. Kita hanya perlu menyadari itu gitu. Toxic relationship bukan takdir guys, kalian tuh punya kekuatan juga untuk bisa mengubah kehidupan kalian sendiri gitu. Jadi intinya cintai diri kalian. Setelah mendung terbitlah hujan. Setelah hujan terbitlah pelangi. Setelah hujan terbitlah. Jadi nggak apa-apa pahit-pahit dulu, baru senang-senang kemudian. Sendiri itu sebenarnya tidak Seburuk itu. Menakutkan itu. Ya kan kita tuh harus punya
waktu untuk diri kita sendiri supaya kita tuh lebih merenungkan, berkontemplasi nih. Kita tuh Kita jadi sebenarnya bisa. ada di posisi yang apa gitu. Benar. Penting sih menghargai diri kita sendiri agar kita lebih sehat, nggak stres, nggak gila. Benar. Di masa sekarang kita hanya perlu martabak. Jangan lupa beli martabak. Oke guys. Itu aja. Iya, Sharing session with Kiki, Sarah, dan Putih. Jangan lupa kalau kalian suka ikutin episode selanjutnya. Oke, Bakal ada episode selanjutnya. Ya, di mana kita akan membahas topik-topik yang menarik lainnya seputar apapun itu. Apapun itu. karena kami senang cuap-cuap. Oke, bye-bye guys. Bye-bye, guys. Sampai ketemu nanti.